Inilah detik-detik saat warga mengevakuasi jenazah seorang lansia bernama Siti Khadijah, 67 tahun yang terjebak dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah korban di Jalan Tunggal, Kabupaten Kapahiyang, Bengkulu. Korban meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah saat kobaran api melalap bangunan tempat tinggalnya. Sebelumnya kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sebagian besar bangunan rumah beserta harta benda korban yang berada di dalamnya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu sempat berupaya memberikan pertolongan, namun ganasnya api menyulitkan upaya penyelamatan. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil menjinakkan kobaran api, proses pencarian korban langsung dilakukan. Korban Siti Khadijah pun ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah yang terbakar. Selain menewaskan korban, peristiwa ini juga terus menghanguskan seluruh harta benda korban. Kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kapahiyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Astagfirullah. Kebakaran, mau. Peristiwa kebakaran di asrama militer Rindam 14 Hasanuddin di Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan terjadi sekitar pukul 13:55 waktu Indonesia Tengah. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan hingga merambat ke 5 bangunan rumah di dekatnya. Kobaran api yang terus membesar serta hembusan angin kencang membuat api cepat merambat ke bangunan lain. Warga pun panik berlarian keluar rumah. Berawal dari salah satu rumah di asrama tersebut yang terbakar, yang identifikasi sementara yang disebabkan oleh arus pendek listrik, sehingga merembet ke rumah-rumah yang lain, dan laporan terakhir itu ada 6 unit rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran 6 rumah di asrama militer Rindam 14 Hasanuddin kini dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Somba Opu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Asap membumbung tinggi dari dalam peternakan ayam pedaging atau ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat. Besarnya kebakaran membuat pekerja dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan, menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah digiling dan dijadikan hamparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ratusan ASN Pemkot Tidore Kepulauan Maluku baku hantam usai wali kota mengumumkan rencana pemotongan gaji 30%. Berikan penghormatan terakhir kepada Ayatullah Ali Khamenei, jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran. Roy Suryo menang pra-peradilan, namun sejumlah gugatan lainnya tidak dikabulkan hakim.
Informasi pertama, pemirsa, kecelakaan terjadi melibatkan sebuah motor dan sepeda di Kabupaten Bekasi. Seorang pengendara tewas usai terpental hingga 50 meter. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi setelah terlibat kecelakaan dengan seorang pengendara sepeda di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kecelakaan ini terjadi saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan seorang pesepeda yang diduga hendak menyeberang jalan muncul hingga tabrakan tak terhindarkan. Benturan keras tersebut membuat keduanya terpental hingga sejauh 50 meter dari titik lokasi tabrakan. Pengendara sepeda motor yang tewas mengalami luka cukup serius di bagian kepala. Sementara itu seorang pengendara sepeda mengalami luka pada bagian wajah dan tangan. Jadi awalnya saya dari arah sana, ada sepeda nih, ada sepeda, terbalik ceritanya, terbalik, dihajar sama motor. Walaupun saya ngeliatnya nggak jelas banget, terus saksian pada terbang, saya kirain karung, katanya manusia. Keduanya dievakuasi oleh warga ke Rumah Sakit Medi Rosa, Cikarang Utara. Kasus ini pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi melibatkan dua truk di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai ditabrak dari belakang, salah satu sopir truk tewas di tempat. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan truk terjadi di Jalan Raya Sidomulyo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah truk menabrak truk di depannya dikarenakan berhenti mendadak. Pengemudi truk yang tertabrak melompat keluar kabin dan terlindas truk yang menabraknya dari arah belakang. Akibatnya pengemudi tewas di lokasi dan langsung dievakuasi ke kamar jenazah RS Anwar Medika, Krian, Sidoarjo. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kepastian penyebab kecelakaan. Kedua bangkai truk pun diamankan untuk kepentingan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kontainer mengalami remblong menabrak sejumlah kendaraan di Simpang Lampu Merah Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Simpang Lampu Merah di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, truk kontainer dari arah Malang, Surabaya tiba-tiba menabrak truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang sedang menunggu lampu hijau. Akibat kejadian, 3 pengendara motor bernama Asip dan Asop, 2 bersaudara kembar warga Leduk dan Iron warga Sukolelo, tewas di lokasi kejadian dan 5 pengendara lainnya luka-luka. Untuk mendalami penyebab kecelakaan, petugas Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah TKP. Namun dugaan sementara truk yang menabrak alami remblong. Kita masih dalami apakah karena kelalaian pengemudi atau karena adanya remblong atau yang lain. Jadi masih dalam pendalaman. Usai kecelakaan terjadi, jalur selatan Malang Surabaya sempat tersendat.